Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Aderiani, mahasiswa Universitas Negeri Padang, Fakultas Ilmu Pendidikan, jurusan Psikologi. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan sebuah interview, yang mana interview ini berkenaan dengan tugas perkuliahan saya. Sebelum saya melakukan interview, saya akan menjelaskan inti-inti dari materi-materinya, yang mana materi tersebut adalah mendengar aktif. Mendengar aktif adalah sebuah sikap memperhatikan dan mendengarkan setiap perkataan dan pembicaraan orang lain. Keterampilan mendengar aktif yaitu yang pertama ada mendengar arti total, menghargai perasaan, memperhatikan, menguji pengertian, menguji kesimpulan, dan yang terakhir bertindak konsisten. Prinsip-prinsip dari mendengar aktif yaitu adanya penerimaan terhadap orang lain, menghargai perasaan orang lain, toleransi. Toleransi di sini yaitu kita utamakan pada keanehan-keanehan pada orang lain. Baiklah, mungkin sekian dari inti-inti materi saya. Permisi, maaf menunggu waktunya sebentar ya Kak. Ada apa, Kak? Kakak bersedia untuk diwawancarai? Jangan deh. Belum lah. Senia. Oh, tentang apa tuh, Kak? Tugas perkuliahan Kak. Apa tuh, Kak? Seputar tentang Omnibus Law Kak. Emang kami ngikuti Omnibus Law, Kak. Jadi kami tidak itu. Nggak paham. Sama, Kak, ya. Ya, makasih Kak. Oke, kita lanjut ke tempat yang lain karena kakak yang tadi itu tidak bersedia untuk diwawancarai. Maaf Kak, permisi. Kakak-kakak bersedia untuk diwawancarai. Bagaimana menurut kakak Omnibus Law yang saat sekarang ini booming di Indonesia? Gimana? Tanggapan kakak terhadap Omnibus Law yang saat sekarang ini booming di Indonesia? Soalnya kurang tahu juga tentang kayak gitu, Kak. Kalau menurut kakak, apakah kakak setuju kalau disahkan Omnibus Law di Indonesia ini? Bisa enggak. Apa rasanya kak? Merugikan para buruh, Kak. Apa harapan kakak untuk Indonesia yang akan datang? Para DPR bertanggung jawab atas pakaiannya. Terima kasih Kak. Ya, Kak. Oke,
Oke, sekarang kita mau cari orang yang lain lagi. Kita akan meminta pendapatnya bagaimana tentang Omnibus Law di Indonesia ini. Yuk kita cari. Banyak ternyata rakyat Indonesia yang tidak respon terhadap Omnibus Law. Banyak juga yang tidak mengetahui tentang Omnibus Law ini. Oke, kita cari lagi. Permisi, apakah Bapak bersedia untuk kami wawancarai? Apa tuh salah buka? Omnibus Law, Pak. Hah? Omnibus Law. Dari mana kak? Tugas perkuliahan Bapak. Iya, selantai ya. Bentar lagi, Pak. Wawancara selantai aja. Bagaimana menurut Bapak Omnibus Law yang pada saat sekarang ini di Indonesia? Peraturan undang-undang tenaga kerja yang dicanangkan pemerintah saat sekarang ini sangat merugikan karyawan. Menurut saya ya, karena ada beberapa pasal itu katanya, saya nggak tahu pastinya isi pasal secara lengkap kan, karena tapi di bumi media sosial itu banyak merugikan karyawan seperti cuti melahirkan dihilangkan atau pesangonnya dikurangin dari jumlahnya berapa kali kalau nggak salah, pokoknya dikurangin, terus cutinya juga dikurangin, dan saya rasa itu sangat merugikan karyawan, dan pihak para pengusaha itu sangat diuntungkan dengan adanya peraturan ini gitu kan. Kalau bisa sih sama-sama untung lah, karyawannya nggak dirugikan, perusahaan juga nggak dirugikan. Apakah Bapak setuju kalau misalnya Omnibus Law ini disahkan? Kurang setuju sih, tapi saya nggak tahu lengkap secara orang kan, pemerintah kan nggak ngeluarin secara lengkap apa isi pasalnya, cuma orang sekilas doang kan apa yang benar gitu. Tapi kan yang booming itu kan itu perkiraan orang, berarti orang sudah tahu kan tujuan maksud sebenarnya undang-undang itu untuk apa, kepentingan pihak-pihak tertentu. Bagaimana harapan Bapak untuk Indonesia yang akan datang? Ya kalau bisa lah Indonesia lebih baik lah dari segi ekonomi, apalagi lagi pandemi sekarang ya. Masa pandemi diterbitkan undang-undang cipta kerja. Harusnya kalau mau dibicarakan lagi harusnya setelah pandemi ini berakhir lah, karena kan lagi masa sulit, banyak PHK segala macam, dan harapannya kalau bisa pemerintah lebih bijaksana lah, lebih memperhatikan kepentingan rakyat. Jangan pas mau dipilih mau terjun ke masyarakat dikasih itu dijanji-janji, diiming-iming, pas di atas nggak ingat lagi sama rakyat. Makasih ya Pak atas waktunya. Dari mana? Dari Fakultas UNPED. Oh, untuk Padang ya? Oh iya. Iya, sama. Terima kasih Pak. Yep. Oke guys, kita sudah mendapatkan 2 orang yang sudah di-interview. Jadi pendapat dari 2 orang tersebut berbeda ya. Ada yang berkata setuju, ada yang nggak setuju, dan alasannya pun juga berbeda. Mungkin kita cari beberapa orang lagi yang akan kita interview. Kita akan cari. Assalamualaikum Pak, permisi. Apakah Bapak bersedia untuk diwawancarai? Cara apa? Tentang Omnibus Law, Pak. Bagaimana menurut Bapak Omnibus Law yang ada di Indonesia sekarang ini? Gimana? Bagaimana menurut Bapak tentang Omnibus Law yang ada di Indonesia sekarang ini? Tentang hukum kerja, Pak. Nggak berani ngomong, Pak. Yang lain aja dulu, Kak. Terima kasih, Pak. Ada beberapa orang yang nggak berani juga untuk mengomentari hal tersebut. Jadi mungkin kita cari orang lain. Kita cari. Karena nggak semua rakyat yang update tentang permasalahan tersebut, ternyata hanya beberapa golongan saja ternyata yang update tentang Omnibus Law tersebut.
Oke, kita cari. Maaf Kak, ganggu waktunya. Apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Wawancara apa ya? Tentang Omnibus Law Kak. Hah? Tentang Omnibus Law Kak. Apa tuh? UU kerja yang diciptakan oleh DPR Kak. Gimana menurut kakak tentang Omnibus Law tersebut? Belum tahu sih, masih baru tahu sekarang. Kalau menurut kakak Omnibus Law itu kakak setuju nggak kalau misalnya disahkan di Indonesia? Itu tuh semacam apa sih Kak? Kayak pekerja Yang dibuat oleh DPR tentang apa? ada hak kerja yang dikurangi kayak merugikan masyarakat gitu. Kalau merugikan masyarakat jangan. Kalau kami sih belum terlalu pasti masalah UU Cipta Kerja itu. Cuman itu banyak sekali mengundang kontroversi Kak. Tapi kalau saya sendiri secara pribadi saya kurang setuju Kak. Karena banyak merugikan orang-orang kecil. Kayak gitu aja Kak. Gimana harapan kakak untuk Indonesia yang akan datang? Kalau bisa sih setidaknya pemerintahan itu memperhatikan rakyat-rakyat yang paling bawah dulu. Karena kalau yang rakyat paling bawah ini kan tidak ada yang namanya seperti jaminan apa tuh, jaminan kerja seperti kayak PNS kan banyak pegawai itu. Jaminan pensiunnya ada, mobil dinasnya ada. Kalau rakyat kecil mana ada kayak itu. Kerja satu hari ini ya hari ini aja untuk makannya, kerjaan sehari ini. Nah, kalau bisa sih janganlah sampai Kak. Saya sih itu nggak terlalu pasti UU Cipta Kerja tuh kayak mana sih. Cuman dari yang saya tahu, saya lihat dari berita, dari orang-orang pendemo, ya dari sekilas itu kayaknya yang merugikan masyarakat yang kecil Kak. Maksud saya sendiri. Kakak, gimana sih respon kakak terhadap mahasiswa dan masyarakat yang terjun untuk aksi demo? Kalau saya secara pribadi saya antusias sekali melihat mereka tuh berdemo. Berarti mereka tuh peduli sama NKRI Kak. Dan saya mendukung hal tersebut. Tapi setidaknya kalau bisa sih jangan sampai anarkis. Cuman kalau tidak bisa dihindarin lagi, ya mau gimana lagi ya. Ya, itu aja Kak. Makasih kak atas waktunya. Oke, jadi menurut sebagian orang ada yang pro dengan misalnya terjadinya aksi demo karena ya mau diapakan lagi. Tapi sebagian orang juga beranggapan yang banyak yang nggak tahu sih sebenarnya gitu. Jadi kita mau keliling-keliling dulu cari beberapa orang lagi yang untuk kita interview. Karena di sini kondisinya tidak terlalu rame, jadi agak sulit untuk dicari tahu ya. Permisi kak, apakah kakak bersedia untuk diwawancarai? Wawancara apa kak? Tentang Omnibus Law kak. Wih, nak ngerti dong kak. Makasih kak. Banyak orang malu-malu kucing di sini ya guys. Kita masih keliling, masih cari-cari. Mungkin di beberapa tempat kita akan bisa menemukan orang yang untuk kita interview. Kita masih mencari. Permisi kak, boleh minta waktunya sebentar kak? Mau wawancara kak tentang tugas sekolah kak. Bagaimana menurut kakak tentang Omnibus Law yang ada di Indonesia sekarang ini? Ya lah, nggak
boleh. Ya lah, gini ya. Kalau menurut kakak ya, ini omnibus law ini lebih berdampak buruk bagi masyarakat. Pertama, untuk kalau kalangan perempuan lah kan, di sana tuh perempuan itu tidak disuruh, tidak dibolehkan kayak cuti melahirkan, cuti haid gitu. Emang kalau setelah melahirkan tuh bisa bekerja enggak kan? Jadi di sana kan melihat kesetaraan gender di undang-undang tuh untuk perempuan tidak ada, di mana perempuan itu selalu direndahkan di situ. Dari segi buruh di sana tidak diapakan, tidak di buruh ini tidak kayak seperti tidak dimerdekakan, malah makin ditindas. Orang asing disuruh masuk, sedangkan orang Indonesia juga butuh pekerjaan. Orang asing masuk ke Indonesia dikasih lowongan pekerjaan, sedangkan orang Indonesia tidak. Begitu. Apakah kakak setuju jika Omnibus Law ini disahkan? Enggak, karena udah kita lihat kan dampaknya sangat berat, sangat buruk bagi kedepannya gitu. Mendingan daripada kita mengesahkan, mendingan perekonomian Indonesia lebih baik dia mengatasi yang namanya virus-virus sekarang, virus corona ini, daripada mengajukan undang-undang. Dan kakak juga nggak terima kok pemerintah mengesahkan di saat rakyatnya tertidur. Sedangkan pada saat dia pemilihan, dia meminta suara rakyat. Sedangkan keputusan rakyat aja tidak didengar. Apa yang diungkapkan rakyat tidak didengar. Begitu. Bagaimana tanggapan kakak terhadap mahasiswa dan para masyarakat yang turun ke aksi demo di jalanan, Kak? Kalau untuk tanggapannya, kakak sebagai mahasiswa itu emang udah tugas kami ya untuk mengapresiasikan suara kami. Tapi di kalangan untuk tanggapan di atas sampai sekarang belum ada keputusan, Kak. Belum ada keputusan yang pasti gitu. Cuman apresiasi kami untuk yang di Sumatera Barat ini rata-rata udah diajukan ke provinsi, ke presiden ya lebih tinggi kan, tapi belum ada jawaban untuk kepastiannya itu belum ada. Terakhir yang demo pas kampus kakak yang demo malam-malam waktu itu nggak keputusannya tuh kalau pihak DPR mau mengajukan menanggapi tuntutan untuk dikirim ke pihak yang lebih atas gitu. Bagaimana harapan kakak untuk Indonesia yang akan datang? Kalau harapannya sih lebih baik lah dari yang biasanya, dari mana di dulu-dulu tuh tidak adanya mahasiswa yang demo. Ini dalam beberapa tahun terakhir udah sering demo, bahkan yang ini mungkin lebih parah demonya dari tahun-tahun sebelumnya sih. Demo di mana contoh kayak di Sumatera Barat sih nggak separah anarkisnya kan, kayak di Lampung kan sangat, bahkan polisi itu berani menendang, padahal polisi itu tugasnya mengayomi, tapi dia malah menendang kepala mahasiswa. Karena mahasiswa ini kan calon generasi penerus, tapi diperlakukan seperti itu. Nah itu makanya dari sistem pemerintahan sekarang tuh lebih tumpul ke bawah daripada ke atas. Jawabannya. Ya. Makasih ya Kak atas Iya. waktunya. Mari Kak. Oke. Kita masih mau cari orang untuk diinterview lagi. Kita masih keliling-keliling karena saat sekarang ini Bukit Tinggi kondisinya tidak terlalu ramai dan juga tidak terlalu sepi. Tapi mencari orang untuk diwawancarai agak susah ya ternyata. Maaf Pak, boleh minta waktunya sebentar Pak? Iya. Untuk diwawancarai, apakah Bapak bersedia? Seret. Tugas dari sekolah Bapak. Tamu ya, jual let's go. Bagaimana menurut Bapak tentang Omnibus Law yang sekarang ini ada di Indonesia? Masalah Omnibus Law untuk saat ini ya karena kita di Bukit Tinggi ya, untuk mendapat informasinya yang lebih lanjut. Kalau untuk di Bukit Tinggi belum ada pengaruh. Cuma itu yang didapat di Bukit Tinggi. Bagaimana menurut Bapak kalau misalnya Omnibus Law ini disetujukan, apakah Bapak setuju atau tidak?
disahkan misalnya Omnibus Law ini di Indonesia diterapkan? Apapun dari bentuk undang-undang maupun RUU yang dibentuk tergantung dari isinya. Kalau isinya tidak merugikan masyarakat, apa boleh buat, kan tidak ada masalah. Tapi kalau rasanya ada hal yang merugikan bagi masyarakat khalayak banyak, ya enggak diresmikan pun Omnibus Law-nya enggak masalah gitu. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap mahasiswa dan rakyat yang turun ke jalanan untuk aksi demo? Kalau untuk masyarakat yang turun ke jalan itu boleh-boleh, itu kan sah-sah saja, asalkan tidak anarkis. Bagaimana harapan Bapak untuk Indonesia yang akan datang? Harapannya lebih tertib dengan aturan lah. Cuma itu ya. Terima kasih ya Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Oke, kita masih mau cari-cari lagi orang yang mau kita interview. Kita masih keliling-keliling lagi. Ya, kita cari-cari. Karena nggak semua orang yang mau bersedia untuk diwawancari, karena alasannya mereka nggak update masalah Omnibus Law ini. Ataupun mereka nggak, ya kayak acuh nggak acuh aja sih sama Omnibus Law ini. Jadi kita mau cari lagi yang lain. Kita masih mau keliling-keliling. Oke, kita cari. Mungkin kita cari satu orang lagi deh kayaknya yang untuk kita interview. Satu ataupun dua orang lagi. Kita akan cari. Kita cari arah ke sana karena di sini nggak beberapa orang yang ada. Oke, kita masih mencari. Kita masih keliling-keliling karena di sini nggak terlalu ramai. Jadi nggak sulit juga untuk mencari. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar Kak untuk diwawancarai Kak. Wawancara apa? Tentang Omnibus Law Kak. Nggak tahu itu Kak. Kurang tahu ya Kak. Masih Kak. Kita masih cari-cari. Kita mungkin arah ke sana lagi. Karena di sini tadi udah ke sana juga, dan nanya-nanya juga. Cuma nggak beberapa orang yang bersedia untuk diwawancarai. Jadi kita cari lagi tempat yang lain. Sekiranya ada orang yang bisa untuk diwawancarai, kita cuma butuh satu orang lagi untuk diwawancarai. Kita masih cari. Ya guys, sekarang Bukit Tinggi panas. Permisi Kak, boleh minta waktunya sebentar Kak?
untuk diwawancarai Kak. Itu apa tuh? Tugas sekolah Kak. Apa tuh? Tentang Omnibus Law Kak. Apa? Omnibus Law. undang revisi RUU kemarin. Bagaimana menurut Kakak tentang Omnibus Law itu Kak? Gimana? Apa ya? Ya kalau untuk pekerja, intinya kalau untuk pekerja itu sih sangat-sangat merugikan lah kalau untuk pekerja. Nah, itu aja. Kakak setuju kalau Omnibus Law ini disahkan? Tidak setuju lah. Kan tidak ada cuti lahiran ya kan? Nah, sementara kalau perempuannya otomatis ada hamilnya kan? Gak mungkin gak ada cuti. Ya itu aja. Bagaimana menurut Kakak tentang aksi para mahasiswa dan masyarakat yang turun ke aksi demo perjalanan Kak? Yang kapan, yang kemarin? Dapat kabarnya tidak ada yang anarkis itu kan? Ya nggak apa-apa sih. Terus gimana? Udah keluar hasil dari apanya? Oh belum. Bagaimana harapan Kakak untuk Indonesia yang akan datang? Harapannya apa ya, Indonesia lebih baik. Pimpinannya diganti mungkin. Jangan sampai disahkan RUU itu gitu. Itu aja. Masih banyak ya Kak? Mari Kak. Oke guys. Baik, kesimpulan dari video saya kali ini, dari hasil beberapa orang yang saya interview, kebanyakan dari orang-orang yang saya interview tidak setuju dengan disahkannya Omnibus Law, karena menurut pendapat mereka, Omnibus Law ini merugikan masyarakat, hanya menguntungkan para pembisnis-pembisnis dan para perusahaan-perusahaan tertentu, tidak sama-sama saling menguntungkan. Namun, ada juga beberapa orang yang mengatakan sah-sah saja kalau Omnibus Law ini disahkan, karena dengan alasan jika Omnibus Law ini tidak merugikan masyarakat. Mungkin sekian video saya kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa gunakan masker, sering cuci tangan, jaga jarak, patuhi protokol kesehatan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.